Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Buka bersama saya di Efesus pasal yang kelima, mulai ayat yang pertama. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Kita harus hidup nurut, ngikutin, berjalan sebagai anak-anak Tuhan yang ngikutin jalan dan maunya Tuhan. Bukan ngikutin jalan dan maunya kita sendiri. Apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan, apapun hari ini hidup kita seperti apa, kita harus ngikutin kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Memang bagi orang yang gak ngalami Tuhan itu susah. Jalan jadi penurut Allah, jadi ngikutin seperti yang Tuhan mau itu seperti apa. Itu dimulai dengan kita harus ngerti kebenaran. Karena kebenaran yang kita ketahui, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan kita harus memulai hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Kita harus bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Hari ini Yesus secara fisik sudah ada di surga, Bapa ada di surga. Sebelum Yesus naik ke surga, dia minta kepada Bapa, minta seorang penolong yang lain yang akan menyertai kita, tinggal di dalam kita, menyertai kita. Dia di atas kita, dia mengurapin kita. Dia akan menuntun kepada kita pada seluruh kebenaran, dan dia akan memuliakan nama Yesus. Siapa itu Roh Kudus? Miliki pergaulan intim dengan Roh Kudus. Tanpa hidup kita memiliki pergaulan intim dengan Roh Kudus, hidupmu itu seperti hidup tanpa hubungan dengan Tuhan. Kalau kita nggak nempel sama kekuatan Tuhan, kita nggak akan memiliki kekuatan. Sedang dunia ini dikuasai oleh roh jahat. Dunia ini dikuasai oleh iblis dengan segala macam tipu dayanya. Kalau kita nggak ngerti kebenaran, kita akan mudah ditipu. Kita akan mudah dihancurkan. Orang yang nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dia kan nggak tahu bagaimana hidup nurutin apa yang Tuhan mau. Padahal, kalau kita ini nempel sama Tuhan, kita terhubung dengan sumber kuasa dan kekuatan itu yang akan membuat kita dimampukan berjalan sekalipun di dalam kondisi yang sulit. Kita akan diberikan langkah demi langkah, akan dituntun begitu rupa untuk menuju namanya breakthrough dan terobosan. Harusnya hari ini hidup kita semakin hari kita serahkan sama Tuhan. Miliki pergaulan keintiman dengan Tuhan. Awal pertama kali saya berdoa, saya nggak tahu caranya berdoa. Yang penting saya punya kerinduan dan kelaparan haus akan Tuhan. Saya minta Roh Kudus pimpin supaya saya bisa berdoa. Saya temukan bukunya Benny Hinn, Good Morning Holy Spirit, ngajarin saya membangun keintiman dengan Roh Kudus. Terus saya dipertemukan dengan bukunya Madam Jane Guyon, Mengalami Kedalaman Yesus Kristus. Tuhan ajarin banyak hal lewat buku itu, sehingga sampai hari ini saya memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Itu yang membuat saya mampu ngadapin masalah, kondisi, tekanan atau apapun juga. Saya bisa memutuskan dalam kondisi sulit sekalipun, saya bisa memutuskan. Asal saya nempel sama Tuhan, Tuhan berikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Semakin hari Tuhan semakin bawa kita naik level terus, ngikutin kehendak Tuhan. Bapak Ibu nggak tahu caranya berdoa, nggak tahu caranya nyembah Tuhan. Doa 5 menit udah bosen, 10 menit bosen. Karena kamu nggak punya kerinduan dan kelaparan haus akan Tuhan. Kamu memiliki kelaparan, kerinduan, dan haus dengan Tuhan, engkau semakin dekat dengan Tuhan, semakin pingin berlama-lama dalam hadiratnya, semakin engkau tahu kehendaknya, ngerti kehendaknya. Roh Kudus semakin begitu real dan nyata dalam hidupmu. Semakin kamu kenal Roh Kudus akan membawa seluruh hidupmu berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau engkau nggak memiliki kehidupan keintiman dengan Roh Tuhan, kamu baca Alkitab ngantuk, kamu dengar khotbah males, kamu senangnya nonton TV, ngeliat media sosial, ngeliat YouTube berita yang kosong, yang nggak ada gunanya sama sekali. Kamu jarang merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini harusnya kita harus semakin memberi hati kita kepada Tuhan, semakin nempel sama Tuhan, karena Dia sumber kekuatan kita. Kita nggak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Kita butuh Tuhan setiap hari. Dan kita harus butuh bergaul intim dengan Tuhan. Kita harus nempel pada sumbernya. Semakin hari, kuasa, otoritas, pengurapan itu semakin besar mengalir dalam kehidupan kita. Semakin kita dibawa dalam level pengurapan yang berbeda. Semakin kita memberi hati kita kepada Tuhan, tambah hari, pengurapan Allah itu semakin dahsyat mengalir dalam kehidupan kita. Saya berdoa Bapak Ibu, engkau mulai miliki rasa haus dan lapar dengan Tuhan. Rasa haus dan lapar akan Tuhan. Kalau kita ini nggak memiliki rasa haus dan lapar dengan Tuhan, berarti ada yang salah dengan kehidupan kita.
Jangan-jangan kita sudah merasa pintar, merasa benar, merasa dekat dengan Tuhan, merasa mampu menjalani hidup. Kalau engkau sudah merasa mampu menjalani hidup tanpa Tuhan, tinggal tunggu waktu aja akan dihajar setan bikin babak belur. Tinggal tunggu waktu aja kehancuran akan menanti. Semakin kita nempel sama Tuhan, Tuhan akan semakin bawa kita menjadi orang yang ngikutin kebenaran. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, anak-anak yang ngerti bapaknya, pinginnya apa. Semakin kita ini kalau punya anak, dan anak kita tuh nurut sama kita, dia punya kebutuhan apapun, tanpa minta pun kita tahu, kita cukupin loh kebutuhannya. Kita berikan yang terbaik. Semakin kita melihat anak kita itu baik kelakuannya, kita semakin banyak favor. Kalau ada anak jahat, bukan berarti kita nggak sayang sama dia. Justru kita juga sayang, tapi perlakuan kita tuh berbeda. Tuhan memang kasihnya sama, rata di seluruh muka bumi sama setiap orang. Orang yang nggak kenal Tuhan atau orang yang nggak kenal Tuhan. Orang yang baik atau orang jahat, kasihnya sama. Semua orang dapat matahari yang sama, dapat bernapas dengan sama. Tapi seringkali Tuhan memperlakukan seseorang yang memiliki hubungan spesial dengan Tuhan itu berbeda. Daud memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan, diperlakukan berbeda. Yusuf diperlakukan berbeda. Daniel diperlakukan beda. Rasul Paulus diperlakukan, karena mereka memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Semakin kita memberi hati kita jadi anak-anak yang nurut, anak-anak yang dikasihin Tuhan, kita akan menikmatin banyak kemurahan Tuhan. Banyak hal yang semakin hari hidup kita semakin dibawa menjadi berkat untuk kemuliaan namanya. Amin. Dan hiduplah di dalam kasih. Orang hidup dalam kasih itu hidup memiliki hati yang benar-benar bisa menerima kelemahan dan kekurangan orang lain. Orang hidup dalam kasih kok. Ada orang jahat sama dia bisa mengampuni. Ada orang yang berlaku buruk dan berlaku jelek, dia tetap bisa mengasihi. Mengasihi orang yang baik kepada kita itu mudah sekali. Mengasihi suami yang baik sama kita itu mudah sekali. Mengasihi istri yang baik juga mudah. Bagaimana kalau memiliki suami yang hidupnya ngaco, ngomongnya kasar, kelakuannya kasar, bejat, nggak beri duit, tukang selingkuh, atau dipertemukan dengan istri yang rewel bawel, cerewet, cemburuan, dan lain sebagainya. Benar nggak kita bisa mengasihi? Dalam kondisi apapun juga, ketemu dengan orang model apapun juga, harusnya kita bisa melepaskan kasih, manifestasi dari kuasa Tuhan yang mengalir melalui hidup kita. Seseorang yang sudah benar-benar menyerahkan hati dan hidupnya sepenuhnya di hadapan Tuhan, hidupnya akan manifestasinya, akan semakin benar-benar terlihat kasihnya. Bagaimana dia bersikap, bagaimana bertindak, bagaimana dia berbuat. Manifestasi Tuhan mengalir dalam hidupnya. Dan hiduplah dalam kasih. Artinya, this real kasih Tuhan itu manifestasi melalui kehidupan kita, melalui tindakan kita, melalui ucapan kita, melalui perbuatan kita. Itu orang bisa melihat, benar ya. Ini orang memang sudah berubah benar. Ini lo orang itu sudah menang terhadap dirinya sendiri. Ini lo orang udah mati terhadap dirinya sendiri. Orang-orang yang ngelihat hidup kita sudah mencapai titik itu, orang itu akan diberkati. Dan hidup kita menjadi berkat dan memberi dampak besar. Dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita harus mengikuti gaya hidup Yesus. Kristen artinya itu pengikut Kristus. Kristen akhirnya ngikutin gaya hidup Yesus. Bener enggak nih saya sampai hari ini kita memiliki gaya hidup seperti Yesus, kelakuan seperti Yesus, atau kita hidupnya serampangan dan sembrono, hidup ngawur, hidup enggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Harusnya hidup kita semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau Yesus saja sudah mengasihi kita, kita yang berdosa dikasihinya, tidak hanya dikasihi, Tuhan pulihkan kita, tidak hanya dipulihkan, Tuhan pakai kita, bahkan jadi korban yang berkenan. Harusnya kita juga memberi hidup kita menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita juga bisa mengasihi orang yang menjengkelkan. Kita bisa melepaskan pengampunan orang yang menyebalkan dan melukai hati kita. Kita harus menjadi sama seperti Yesus. Kalau Yesus mengasihi kita, kita juga harus mengasihi sesama kita. Dan kita harus mengasihi Tuhan. Memberi hidup kita ini jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Korban itu harus mati. Kalau korban itu masih hidup, waktu mau ditaruh di pembakaran, akan lari, makanya harus mati. Mati itu artinya waktu dibakar, diam. Hidupmu juga harus mati terhadap diri sendiri. Mati daging, pikul salib sangkal diri. Kau pingin tahun depan dipromosi, ngalami breakthrough dan terobosan? Orang dunia sedang kacau, bingung, stres, panik. Tapi dengerin baik-baik. Kalau hari ini engkau mulai pikul salib sangkal diri, tahun ke depan
tahun ke depan lagi, tahun ke depan lagi. Tuhan akan promosi, Tuhan akan pakai hidupmu, Tuhan akan urapi, Tuhan akan bawa hidup dalam level-level yang berbeda. Hidupmu akan benar-benar real berbeda. Ngalami breakthrough dan terobosan. Semakin Tuhan berkenan, semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin mempermuliakan nama Tuhan, semakin hidup kita jadi korban yang menyenangkan hatinya. Tambah hari, semakin kita beri hati kita, pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita, tiap hari kita berikan jadi korban di hadapan Tuhan. Dibakar lewat persoalan, dibakar lewat api, padang gurun, api kekurangan. Semakin sikap hati kita semakin murni, hati kita semakin tulus. Ketika disakiti kita bisa melepaskan pengampunan. Semakin real manifestasi kuasa Tuhan, kita jadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Korban itu harus mati sebelum ditaruh di mezbah bakaran. Kalau korban itu hidup, dia akan lari waktu dibakar. Nikmatin prosesmu. Waktu engkau dijadikan korban, nikmatin aja. Diam dalam hadiratnya. Semakin kau lari dengan persoalan, lari dari masalah, masalah akan semakin berkuasa atas hidup dan mengejar hidupmu. Hadapi apapun yang kamu alami hari, hadapin bersama Tuhan. Ujungnya engkau akan menikmatin kemuliaan. Ujungnya engkau akan dipromosi dan ditinggikan. Amin. Harus jadi persembahan. Makanya tubuh ini harus kita korbankan sebagai korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Justru waktu ada keinginan daging dan hawa nafsu yang menguasai hidup kita, kita bisa tinggalkan, kita bisa salibkan. Karena kita mau nyenengin Tuhan, kita fokus kepada tujuan Tuhan. Perhatikan ayat yang ketiga. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan, orang yang ngerti daging, pikul salib, sangkal diri, nggak mikir sampai sini. Ini memperkara duniawi, ini perkara yang nggak berkenan di hadapan Tuhan ini. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang kudus. Ngomong saja nggak perlu. Kalau perlu, jangan ngomong yang nggak penting banget. Yang kayak begini, percabulan, kecemaran, serakahan, diomongin aja nggak usah, apalagi dilakukan. Ini lo orang yang benar-benar real, belajar matiin daging dan hawa nafsumu. Ada orang yang dikuasain hawa nafsu, sukanya berzina, sukanya tidur dengan perempuan, tidurnya dengan laki orang, tidur dengan istri orang, berzina, ke pelacuran, jadi simpenan dan lain sebagainya. Ada orang yang sukanya seperti itu. Kalau engkau masih melakukan seperti itu, ambil keputusan untuk benar di hadapan Tuhan. Berat Pak rasanya Pak. Minta hamba Tuhan doakan, minta dilayani pelepasan, minta dikonselingin. Kami siap melayani, kami siap menopang. Cari hamba Tuhan di sekitar hidupmu itu ada. Kalau engkau nggak tahu, hubungin saya lewat DM atau Messenger, pasti saya jawab. Kalau engkau masih terbelenggu dengan hal seperti ini, hidupmu nggak akan dipromosi Tuhan. Kita harus belajar matiin loh semua hal kayak begini yang nggak berkenan ini. Semakin hari kita matikan, kita semakin hari berserah di hadapan Tuhan. Semakin kita berserah di hadapan Tuhan, semakin kita berserah seperti yang Tuhan mau. Hidup kita akan dibawa dalam level yang berbeda, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ayat yang keempat, demikian juga perkataan yang kotor, yang suka ngomong kotor, maki-maki orang, ngerendahin orang, ngomongnya nyakitin, kebun binatang. Mulutmu itu harusnya dipakai untuk memberi berkat, bukan ngatain orang lain, merendahkan orang lain. Apalagi ngatain sesamamu, apalagi ngatain orang yang paling kamu cintai, pasangan hidupmu, dengan kata-kata yang kasar sekali. Kamu menghina Tuhan loh. Tuhan ciptakan setiap orang menjadi serupa segambar dengan dia kok, di Kejadian 1 ayat yang 26. Tapi kamu sering samakan dengan binatang. Kamu rendahkan, kamu katakan hal yang hina, yang kotor. Kamu menghina penciptamu. Bagaimana mungkin mulutmu diurapin Tuhan kalau kerjaannya ngatain hal yang kotor, hal yang jahat, merendahkan orang lain? Bertobat, berubah. Mulutmu harus mengatakan kebenaran, bukan kata-kata yang kotor, yang kosong. Kerjaannya ngerumpi, ngumpul sama orang, ngomong hal yang sembrono, yang kosong banget, nggak ada nilainya sama sekali. Buat apa? Buat apa kita ngomongin yang nggak ada nilainya sama sekali? Harusnya kita belajar pakai mulut kita itu memperkatakan kebenaran, ngomong kebenaran. Semakin kita bisa banyak berkata tentang firman, ngomong yang bernilai, gak ngomong sembrono. Perhatikan ya, perkataan yang kotor, kosong, dan sembrono
hal yang nggak pantas, nggak usah diomongin. Itu hanya mencemarkan hati kita. Buat apa sih kita ngomong kotor? Gunanya untuk apa? Ngomong yang sembrono, cerita ngalor ngidul, cerita nggak ada gunanya. Kurangin. Saya nggak mau banyak ngomong dengan orang yang ngomong hal yang kosong, yang sembrono. Nggak mau. Dari dulu saya jaga mulut saya itu dengan baik. Saya mau banyak ngomong firman. Orang tua saya itu pernah ajarin saya dengan baik. Bawa saya terutama. Mak saya juga ngajarin yang baik. Kamu tuh kalau ngomong hati-hati, jangan ngomong sembarangan. Ajining diri sokolati, ajining rogo soko bujono. Harga diri kita itu dari lidah kita. Kamu banyak ngomong apa? Kalau ngomong sembrono ya orang nggak hargain kamu. Harus belajar ngajeni awake dhewe. Dibilang harus bisa menghargai diri kita sendiri. Lewat apa? Banyak ngomong yang bernilai. Ngomong yang punya tata krama. Ngomong seperti para bangsawan kerajaan gitu loh. Ada etika, ada tata kramanya. Bukan ngomong kampungan sekali. Ngomong kayak orang nggak berpendidikan. Banyak ngomong yang baik. Ngomong yang memberkati orang. Hati-hati. Mulutmu suatu hari akan memiliki kuasa dan otoritas. Bapak saya sering ngomong begini. Sabdo Pandito Ratu. Perkataan itu seperti hukumnya sebuah para raja. Sabdo Pandito Ratu. Perkataan itu seperti memiliki hukum dan ketetapan. Itu bahasa kerennya. Jadi hati-hati, mulutmu bisa menjadi hukum dan ketetapan. Bisa mendatangkan berkat atau mendatangkan kutuk. Pakai mulutmu jadi berkat. Kalau mulutmu dipakai menjadi memiliki kuasa, memiliki otoritas, kamu jaga mulutmu. Saya selalu diajarin seperti itu. Hari ini banyak orang Kristen ngomongnya sembrono, ngomongnya sembarangan. Apalagi pakai nama Tuhan ngomongin itu padahal untuk kepentingan sendiri. Udahlah. Nggak penting banget itu. Bertobat tuh. Apalagi yang ngomong yang kotor. Ngomong pakai firman untuk kepentingan diri sendiri aja nggak boleh. Itu hanya penuh kemunafikan dan kepalsuan. Apalagi ngomong kotor, ngomongnya sembrono, ngomong sia-sia. Pakai ngomong untuk memberkatin orang. Ngomong yang baik, ngomong yang bernilai. Saya udah mulai banyak berubah sekali ini. Beberapa tahun terakhir ini, saya sama istri saya lebih banyak ngomong yang mulia, sedap dengar, patut dipuji, sebut kebajikan. Kita ngomong-ngomongin hal yang baik. Kita mau bangun hubungan yang mesra. Saya dengan istri saya. Kita mau bangun hubungan. Ketika kita ini berselisih pendapat atau ada hal yang nggak benar, kita omongin dengan nada yang lemah lembut. Kita mau jadi berkat kok. Kita mau hidup damai. Hidup menjadi dampak buat orang lain. Kalau hidupmu ingin jadi dampak orang lain, jaga mulutmu. Jaga mulutmu, jaga lidahmu itu. Mulai hari ini lebih banyak ngomongin firman, ngomongin berkat. Kalau melihat pasanganmu belum berubah, lebih baik ngomongin janji Tuhan atas pasanganmu. Suatu hari dia berubah, jadi pengusaha sukses, sayang sama saya, sayang sama anak-anak, cintakan Tuhan. Kalau ngelihat istrimu yang belum berubah, ngomongin janji Tuhan atas hidupnya, dia akan dipakai Tuhan, memiliki hikmat pengertian, mulutnya akan memberkatin banyak orang. Jangan malah dikutukin, jangan malah dikata-katain. Itu perkataanmu akan memiliki kuasa dan otoritas, akan ngikat. Kamu ngomongin buruk akan diikat, benar-benar kelakuan yang kamu katain itu benar-benar buruk. Kalau itu kamu katain adalah pasanganmu akan kelakuannya tetap buruk. Perkataan kita itu memiliki otoritas dan kuasa yang begitu powerful. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat. Apa yang kamu lepaskan di surga akan terlepas. Artinya mulut kita itu punya otoritas yang begitu powerful. Apalagi mulut kita sebagai anak Tuhan. Jangan ngomong sembarangan. Semakin kamu bisa jaga lidahmu dengan baik, semakin diurapi kata-katamu, semakin banyak orang diberkati. Amin. Demikianlah juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal ini tidak pantas. Daripada ngomong yang gak pantas seperti ini, lebih baik kita ngucap syukur. Pak, saya itu dikecewakan sama suami saya loh. Pak, saya itu dikecewakan oleh istri saya loh. Dikecewakan oleh banyak orang. Lebih ngomong yang baik aja. Dia karena dia belum kenal Tuhan, dia ngomong seperti itu. Doain saja suatu hari dia akan dilawat Tuhan dan hidupnya diubah Tuhan. Semakin hari hidupnya akan dipakai Tuhan. Hidup kita bahagia, mulut kita gak jatuh berdalam dosa. Amin. Kita bilang thank you sama Tuhan. Kalau ada orang ngomong jelek, ngomong kotor, memperkatakan buruk tentang kita, ngomong thank you sama Tuhan. Kadang mereka itu dipakai untuk meremukkan kita. Nikmatin saja, gak usah ngatain balik, gak usah nyerang balik, apalagi merendahkan atau menghujat. Gak perlu, biarin saja, tenang saja. Kita lakukan bagian kita, biar Tuhan kerjakan bagiannya. Gak usah ngadepin orang yang menjelekkan, merendahkan kita. Kita serang balik dan rendahkan. Gak perlu, kita serahkan sepenuhnya sama Tuhan, biar Tuhan yang campur tangan. Makanya mulut ini harus tulus ngomongnya, jujur.
Kalau hatinya jujur, mulutnya jujur. Kalau orang yang jujur perkataannya bisa dipegang. Tapi kalau orang ngomong pelin-pelan, penuh kepalsuan, hatinya juga jahat, penuh kepalsuan, penuh kepentingan diri sendiri. Ada orang hari ini ya, ngomong A, pagi A, sore B, pagi B, sorenya C. Berubah-ubah, ngomong udah bohong, tapi nggak mau ngakuin bohong. Orang kayak begini jangan pernah dipercaya. Apalagi kalau orang ngomongnya selalu berubah-ubah, nggak punya ketetapan, selalu berubah-ubah dan membenarkan diri, udah tahu salah membenarkan diri. Jangan pernah kerjasama dengan orang model kayak begini. Jangan pernah percayakan, suatu hari kamu akan ditelan. Karena apa? Orang itu bisa terlihat dari perkataannya loh. Karena apa yang dikatakan itu berasal dari hati. Kalau hatinya itu jahat, mulutnya pasti jahat. Ngomongnya pelin-pelan nggak bisa dipegang. Orang kayak begini, kamu percayakan apapun, kamu suatu hari akan ditusuk dari belakang, akan dihianati. Karena dia fokusnya pada diri sendiri. Kita harus menjadi orang yang cermat, bijaksana, bisa melihat sesuatu dengan cara kacamata ilahi. Amin. Perhatikan ayat yang kelima. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang yang sundal, pelacur, orang cemar yang kelakuannya cemar, melakukan dosa, atau orang serakah. Orang serakah itu kenapa sih? Fokus pada kepentingannya sendiri. Dia nggak peduli dengan orang lain. Bahkan dia bisa telan orang lain, bisa habisin orang lain hanya untuk keuntungan diri sendiri. Ini orang hatinya jahat loh. Ini orang bisa ngomong manis di depan, tapi dia bisa tusuk kita dari belakang untuk kepentingannya sendiri. Orang kayak begini itu orang jahat. Pelacur, orang sundal. Jadi gigolo lah. Jadi simpenan, bersundal, berzina, orang kayak begini. Yang melakukan kejahatan, orang yang serakah, orang yang nyembah berhala, menomorduakan Tuhan dalam hidupnya. Mau nyembah patung, menyembah pohon, menyembah bukit, dan lain sebagainya. Orang-orang model begini, orang ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Orang-orang model kayak begini, sekalipun dia rajin ibadah, rajin memberi, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan yang keenam, janganlah kamu disesatkan dengan kata-kata yang hampa. Beli kata-kata kosong, kata-kata hampa. Hari ini banyak orang disesatkan dengan kata-kata pakai atas nama Tuhan, padahal penuh dengan trik dan kepalsuan. Jangan mau. Belajar memiliki kemurnian hati. Kalau kita ini tulus dengan Tuhan, memiliki kemurnian, kita ngerti kebenaran, kita bisa membedakan loh. Kata-kata hampa dan kosong, penuh dengan janji palsu, kita tahu membedakannya. Kalau kita ini dekat dengan Tuhan, kita akan memiliki semakin hari semakin memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kita bisa memberikan kepekaan. Kita bisa memiliki kepekaan yang tajam, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita semakin hari semakin hidup didapatin berkenan di hadapan Tuhan tentunya. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Nggak usah ngumpul sama mereka. Kalau orang ngomongnya kosong, ngomongnya hampa, apalagi hari ini banyak orang yang atas nama Tuhan pakai ini itu, udahlah. Terus hidup benar lurus saja lah, nggak usah ikut yang aneh-aneh. Nanti kamu malah sesat. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita dulu hidupnya nggak kenal Tuhan, tapi hari ini kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup kita semakin hari semakin dibawa dalam kebenaran. Hidup kita menjadi anak-anak terang, bukan jadi anak gelap. Harusnya jadi anak terang yang menerangi kegelapan, menjadi dampak buat mereka. Hidup kita udah menjadi dampak di sekitar kita. Orang di sekitar kita menikmatin Tuhan nggak? Istrimu, suamimu, anak-anak menikmatin Tuhan nggak? Mertuamu, besanmu, orang teman-teman sahabatmu sekitar menikmatin Tuhan nggak? Atau menikmati kelakuan busuk dan jahatmu? Kalau hari ini orang di sekitar kita belum menikmatin Tuhan, artinya kita belum berubah, belum bertobat. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kalau kita ini hidup di dalam terang, pasti manifestasinya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Perhatikan ayat 10. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus tambah memiliki kepekaan dengan Tuhan. Jadi kita bisa membedakan, kita bisa menguji. Nih loh, yang aku lakukan, yang aku katakan, yang aku perbuat, ini kira-kira berkenan di hadapan Tuhan apa tidak sih? Hari ini loh hidupku ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Kita harus uji hati kita sendiri di hadapan Tuhan. Benar nggak selama ini aku ini sudah menyenangkan hati Tuhan? Kalau aku melakukan ini dan itu, benar nggak Tuhan berkenan? Benar apa tidak? Jangan-jangan aku hanya mementingkan kepentinganku sendiri. Justru kalau kita
mau belajar fokus hati kita ini sama Tuhan, harusnya kita bisa semakin hari memiliki kepekaan yang tajam. Bahkan kita pun juga bisa membedakan loh, ini orang ini melakukan hal seperti berkenan di hadapan Tuhan apa tidak sih, atau mencari keuntungan pribadi. Bagian kita hari ini harus menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya. Tiap hari kita semakin menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita semakin hari semakin didapatin hidup berkenan, melakukan seperti yang Tuhan mau. Ayat yang 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi kalau kita hidup benar, kita tahu ini nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus transparan di hadapan Tuhan. Makanya hidup kita itu harus transparan di hadapan Tuhan. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Nggak ada motivasi jahat yang tersembunyi. Karena Tuhan pun lihat, kita bisa menipu daya orang lain dengan pakai ayat mungkin, dengan pakai sikap, pakai perbuatan, pakai aktivitas yang rohani. Melakukan aktivitas rohani, tapi kelakuan kita itu manifestasinya perbuatan kita itu jahat, merugikan banyak orang. Palsu, penuh kepalsuan. Itu tidak bisa loh ditutupin di hadapan Tuhan. Itu akan terang-terangan terlihat. Kita nggak bisa hidup semau kita sendiri. Hidup sejalan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kita mau jalan ngikutin Tuhan. Ngikutin maunya Tuhan. Semakin hari hidup kita semakin dibawa berjalan dalam pusat kehendak Tuhan. Sehingga kita ini hidup dalam terang. Gak ada yang tersembunyi lagi. Bahkan kalau ada orang melakukan kejahatan pun, perhatikan ayat 12, sebab menyebutkan saja ayat 12, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah di antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kalau kita hidup dalam kebenaran, hidup kita akan bisa menelanjangin semua pekerjaan setan. Karena kita ini adalah terang. Ada orang-orang yang melakukan kejahatan. Kita bisa membedakan dengan kacamata ilahi, ini lo gak benar. Tapi kita akan bisa memberkati mereka. Kita bisa menegur mereka. Kita bisa membimbing mereka hidup dalam kebenaran dengan caranya Tuhan sendiri. Karena hidup kita terang, kita akan menelanjangin banyak perbuatan setan, perbuatan kegelapan. Kita akan hidup dalam kebenaran. Bahkan apapun yang kita sampaikan, kalau kita hidup dalam kebenaran, yang kita sampaikan adalah terang, bisa menelanjangin semua kegelapan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Kita nyampaikan kebenaran, seperti saya menyampaikan kebenaran ini. Karena di dalam saya ini ada terang Kristus. Kalau di dalam ada terang Kristus, apa yang sampaikan adalah terang. Dan itu akan bisa menelanjangi, bisa membuka orang. Perbuatan yang gelap tadi bisa ditelanjangi. Dan orang itu bisa sadar, ini saya bertobat balik sama Tuhan. Bukan mempermalukan, tapi membuat apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan bersama Tuhan. Itu membuat orang itu sadar diri, berdoa, insaf, ngaku dosa, dan bisa ngambil keputusan untuk hidup benar di dalam Tuhan. Ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Yang perlu kita perhatikan adalah diri kita sendiri. Jangan banyak memperhatikan orang lain. Benar nggak hidup saya ini selama ini berkenan di hadapan Tuhan? Benar nggak hidup saya ini udah benar? Kalau kita ini tahu diri kita, yang paling tahu diri kita kan diri kita sendiri. Kalau kita kenalin diri kita sendiri di hadapan Tuhan, kita semakin tahu kelemahan kita di mana. Kita akan perbaikin kelemahan ini, serahkan sama Tuhan. Biar semakin hari hidup kita didapatin berkenan. Semakin didapatin berkenan, semakin didapatin berkenan. Hidup kita semakin menyenangkan Tuhan. Semakin menyenangkan Tuhan, semakin hidup kita dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Kita harus pakai waktu yang ada ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan buang waktu sia-sia untuk melakukan hal yang bodoh. Pakai setiap menitmu, setiap jammu, setiap harimu, setiap minggumu, setiap bulanmu. Semakin hari hidup dalam kekudusan, hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam penyembahan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Semakin hari hidup kita semakin berkenan, semakin memberi dampak, dan semakin bermakna. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita ngerti kehendak Tuhan.
kita ngerti kehendak Tuhan. Tujuan akhir hidup kita adalah mengerti kehendak Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, berjalan sesuai dengan ketepatan nilai dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi perjalanan hidup kita itu nggak sia-sia. Kita jalan maunya Tuhan. Kita ngikutin Tuhan. Kita ngikutin kehendak Tuhan. Semakin hari, semakin mempermuliakan nama Tuhan. Semakin hari, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Hidup kita menjadi dampak bagi banyak orang. Amin. Hidup kita semakin berarti. Bayangkan Bapak Ibu, kalau hidup kita nih, tiap hari berarti kita lakukan dengan penuh makna. Memberkatin banyak orang. Menjadi berkat bagi banyak orang. Mengubahkan banyak orang. Hidup itu begitu berharga. Setiap harinya berharga sekali. Dan hidupmu semakin memberi dampak besar. Dan Tuhan berkenan. Pakai hidup kita yang ada ini. Bukan kita habiskan untuk foya-foya senangin sendiri. Habiskan waktu kita dengan sia-sia. Kita mau habiskan waktu kita menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Sekarang tutup matamu. Tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Bagimu hormat, bagimu pujian, bagi pengagungan. Kami mengucap syukur atas apa yang terjadi dalam hidup kami sepanjang hari ini. Kami percaya hidup kami penuh makna. Dalam nama Yesus. Kami materaikan firman ini dengan darah Yesus. Nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan firman ini jadi kehidupan. Dan nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dipermuliakan. Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati semua orang yang sedang berjuang, berjalan, mengikuti kehendak-Mu. Berikan kemampuan mereka, berkati mereka. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.